ada perbincangan nih masalah sahur kayak gini nih. Nah, gimana nih hukumnya? Saya sih suka bayangin, kalau punya istri nih, boleh nggak sih kalau lagi puasa, lagi udah puasa nih, nyium istri itu boleh nggak sih? Enggak dong. Enggak. Masa lagi puasa cumbi. Enggak, cuma gini doang nih. Bukan begitu. Enggak. Gak ada yang bisa dipencet. Kira pencet apa ya? Kopi udah ada nih kopi. Kopi ada. Apalagi? Ini udah jam berapa ya? Masa Terlalu nggak makan kita? Ya, ini ntar kurus. Terus besok nggak kuat puasa ini. Puasa? Insya Allah. Insya Allah. Gue kalau puasa ya, tetap aja gue makan harus banyak. Harus buka makan, jam 9 makan, jam 12 makan, jam sahur makan lagi jam 3. Cakep. Kalau lu? Nggak, bukan pantun, nggak dicakepin. Kalau gue gitu loh jawabannya, kalau gue 2 kali makan itu, bukan cakep ya. Lo berapa kali makan? Dari buka sampai sahur? Duh, nggak gitu. Hmm? Yang kecil aja makannya banyak. Nggak makan nasi. Gue makan nasi itu 4 kali. Bukan makan nasi, ntar kan ada gorengan. Bukan gorengan. Makan nasinya berapa kali? Buka puasa sama sahur aja udah. 2 kali berarti? Iya. Kalau lo? Saya buka puasa sama sahur. Berarti 2 kali makan besar? Iya. Selebih ngemil? Amin. Kamu kan makan nasi makan besar nih. Iya. Berarti di sini kayaknya geragas gue doang ya. Kayak cacingan deh gue. 4 kali makan segini-gini aja badan. Aduh. 2 kali makan segini. Kalau bulan puasa, dokter gigi bukan? Tutup. Tapi bisa batal ya? Bisa batal nanti kan bisa buat air mulut. Keluar darah juga kan. Kayaknya ini deh. Bukan. Kayaknya harusnya harus buka. buka. Mungkin buka, tapi buat yang non musim kali. Jadi kalau misalnya masuk, ditanya dulu misalnya. Yang datang biasanya non muslim tuh. Kayak gue dokternya aja. Bawa KTP dulu. Ini kita udah masuk bulan puasa, bulan Ramadan. Kira-kira nih, manfaat puasa apa sih buat Armin sama Ajok? Hah? Kalau buat gue dulu ya, kalau gue sih manfaat puasa buat menahan hawa nafsu. Cakep ya? Baru cakep gitu. Cakep. Diam disuruh cakep, gak cakep-cakep. Iya Itu cakep. apa tuh? Karena Kalau kita puasa kan lapar jadi lemas. Itu buat pikiran-pikiran hawa nafsu tuh hilang gitu. Karena saking nggak makan lemes jadi hilang pikirannya. Hawa nafsu hilang. Jadi Pikirannya. hawa nafsu. Hawa nafsunya. Pikiran nafsu hilang. Pikiran ke nafsunya hilang jadi. Itu kenapa kan alasannya kalau denger sih katanya kalau kita belum sanggup nikah nih gimana nih katanya. Ada. Ya udah baik-baikin puasa. Ya, gitu kan. Itu salah satunya. Mungkin itu sih kalau menurut lo apa? Manfaat puasa yang lo rasain deh. Yang bener-bener real lo rasain sendiri. Apa ya? Kalau menurut gue tuh kayak bulan puasa tuh kayak ini loh. Kalau di games tuh kayak dapat bonus berkali lipat gitu untuk dapetin pahala. Bonus. Kayak gajian, bonus. Gajian mulut. Iya, semua pahala kan dikali lipatin gitu. Dia kan dikali lipatin pahala. Iya juga sih. Kalau Armi? Kalau saya momen yang ditunggu. Momen ditunggu. Manfaatnya. Itu mah gajian. Iya. Ini kayak gajian mulut tapi belum gajian ya ini ya. Udah. Udah.
momen itu tuh pas lebaran kan. Wih, Karena ada THR ya. Iya, itu cocok Mas. kan. Bener bos itu. Suwe. Apa? Money oriented namanya. Oh, manfaatnya Apa? apa? ya? Kecilin badan. Wah, Nah, bisa itu tadi dia bilang buat kecilin badan. buat ngurusin Manfaat. badan. Tapi sama aja lah. Kalau sehat tetap segini-gini aja. Tingit nggak kasih efek itu ya loading. Ini ngomong mulu ya. Lapar juga sih. Itu tuh udah jam berapa nih? Jam berapa nih? Ya masih jam-jam ini sih, belum jam 3 sih. Ntar lagi. Lagi dimasak kan? Sebenarnya gue banyak pertanyaan sih tentang seputar terpuasa, masalah sahur kayak gini-gini nih, sahur nih. Sebenarnya gue sahur tuh jujur aja nih, gue tuh sering telat sahur, bangun tuh bisa 5 menit sebelum azan. Nah, gue dulu pernah sama temen gue nginep, dia berhenti sahur, gue masih makan. Terus dia bilang nggak boleh, batal karena gue makan setelah imsak gitu. Sedangkan setahu gue dari kecil gue taunya ya nyokap gue bilang makan aja nggak apa-apa gitu. Tapi nggak tahu juga deh. Makan aja nggak apa-apa kalau lupa. Nggak apa-apa. Enggak, makan aja sampai Sampai kenyang. sampai beduk azan. Nggak apa-apa. Tapi nggak tahu juga sih bener apa enggak. Cuma ya Kan ada Itu itu, yang apa ada waktu imsak. Iya makanya itu dia, teman gue berhenti imsak nih, gue masih makan karena dari Lapar. kecil gue dibilangin nggak apa-apa udah makan aja, nyokap gue bilang gitu, udah makan aja nggak apa deh. Jadi sampai sekarang ya begitu, sampai tahun kemarin pun gue puasa ya itu masih gue terapin gitu, sampai beduk azan gue masih penutupan minum makan gitu. Minum sih lebih tepatnya mungkin. Lebih ke minum air putih. Aduh. Jadi gimana? Bisa jawab? Masuk saya suruh jawab. Waduh, dilempar. Waduh, bener-bener ini. Coba bos. Oh itu benar. Pertanyaan itu bos. Boleh nggak? Gak tahu sih kadang-kadang Kalau lu gimana? Kadang-kadang tuh kan tiap keluarga tuh suka mentradisikan sendiri untuk masalah excuse terhadap sesuatu. Contoh kayak sholat subuh, terus kita ketiduran terus baru bangun jam 6:30 nggak apa-apa. Kalau misalnya kayak sholat subuh bisa dilanjutin gitu. Iya betul. Itu kayak kita diajarin sama orang tua masing-masing gitu loh. Nah tapi ada mungkin satu sisi lain hal, kita terlalu dimanjain dengan namanya excuse itu, dengan Iya. yang penting niat sehingga rules itu jadi kayak terbengkalai aja gitu. Iya. Ya sebenarnya kalau untuk teorinya atau fikihnya atau hukumnya kan orang yang lebih tahu sih masalah kayak gitu. Iya. Oke? Jadi mungkin sebenarnya mungkin ya ada yang sebenarnya itu dibolehin, tapi ada yang lebih baik nih. Baiknya bangunnya tepat saat sholat subuh gitu kan. Emang baiknya, tapi kadang-kadang kan jadi suatu kebiasaan yang Iya. ya gara-gara orang tua kita yang dulunya Enggak. nggak masalah, jadi kita Jadi ngentengin. kebiasaan. Jadi ngentengin. Jadi ya, ya sudah lah. Ya, Wih. Ini apa tuh? enggak nih petir. Ya gitulah tadi seperti yang lo bilang kali ya. Setiap keluarga punya masing-masing lah gitu loh excuse-nya. Ada yang dibilang nggak boleh mungkin karena untuk memudahkan supaya anaknya juga mau sholat gitu kan, belajar pelan-pelan, lama-lama bangunnya lebih pagi gitu. Tapi ya seperti yang gue pernah baca di buku, harusnya yang berproses kan. Kita kadang nggak bisa langsung yang jeder bangun subuh gitu loh. Ada yang harus ya udah nggak apa dulu deh gitu. Soalnya kalau diomongin juga Masih kecil. iya masih kecil belajar nggak apalah, mungkin semakin kesini kita makin tahu oh nih hukumnya tuh ternyata nggak boleh, yang bener tuh baiknya seperti ini, yang terbaik seperti ini gitu loh. Mungkin itu baik juga tapi ada yang terbaik nih, yang terbaik ini lo mau pilih yang mana gitu loh. Mau pilih yang biasa aja apa yang baik atau yang paling baik gitu. Tapi kan ntar lama-lama kebiasaan Apa? anaknya. Itu dia tuh yang berproses. Iya makanya kayak Bang Agam dari sekarang Apaan? masih aja Waduh, bilangin saya lagi nih. sahur udah lewat waktunya, nggak apa-apa nunggu aja. Iya itu dia sih bingung juga sih, bingung asli. Bingungnya adalah
pertanyaan gue sampai sekarang sih tuh. Sebenarnya yang bener gimana sih? Boleh nggak sih gue selama ini salah atau enggak gitu? Tau lah. Kebiasaan kalau udah lapar ya pikirannya kemana-mana. Jadi nggak tahu jawabannya kan. Akhirnya datang juga nih. Makan dulu. Datang lagi nih. Mie ronggeng. Ya. Mantep. Pakai nasi enak kali ya. Oh, oke. Mie aja udah. Ini aja ya. Ini apa? Ini ada lagunya nih. Syukuri apa yang ada. Mantap. Sambil makan kali ya. Sini, Ya. sini. Di sini nih saya duduk. Ayo makan. Oh minum. Sambil makan dah. Jadi nih mie sponsor nih. Ini thank you Mas Azam. Azal. Buat Mas Alim minta. Woi, Kayaknya kalau buat saya yang gede kayak ntar di keluar ini. Mas Azam Azalia ya. Tuh kan bener aja. Kayaknya kelihatan. Nih, makasih. Mas Azam, kebetulan ada Mas Pas Azam sama nih. perutnya ini. Mas Azam. Kebetulan nih, Mas Azam kan saya Di sini dengar. nih. Sini nih. Kita sahur bareng. Enggak di situ aja. Emang kelihatan di situ? Oh, kelihatan. Ya aja. Nah, Mas Azam. Mas Azam, saya dengar-dengar Mas Azam ini kan pemuda dari pesantren. Wah, Anjay. Pesantren. enggak Nah, sih. Jadi kita tadi ada perbincangan nih masalah sahur kayak gini nih. Kalau saya kan sebenarnya jarang nih sahur jam segini. Saya biasanya sahur jam menjelang beduk sholat subuh. Tuh, beduk zuhur apa beduk apa tuh? Subuh. Oh, Subuh. subuh. Subuh dong. Kayak Bang Arwin. Subuh. Nah, saya sebenarnya masih agak rancu karena teman saya ada yang bilang waktu saya sahur sama teman saya udah berhenti sahur pas imsak, berhenti dia, saya makan terus. Saya bilang, oh batal lo udah, nggak usah puasa, katanya. Kenapa emang? Ya imsak lo masih makan. Lah, gue udah jalan dulu nggak apa-apa, makan aja sampai beduk subuh masih nggak apa-apa gitu loh. Jadi saya lakuin sampai tahun lalu masih kayak gitu, masih yang beduk subuh saya penutupan gitu. Dan saya emang sering, jujur aja saya sering banget telat sahur, bangun udah kelar imsak daripada saya nggak sahur kan. Sedangkan sahur itu kan wajib ya, sahur sunnah ya. Sahur tuh apa sih? Nah, maksudnya menjelasin deh, kan saya goblok banget nih. Gimana nih? Sebenarnya saya sih bukan anak pesantren ya. Tapi ikut makan di pesantren. Merendah. Ikut bagi masak. Iya, cuman nyari kayu sama masak. Tambah makan lo. Kalau seputar imsak itu sebenarnya cuma ada di Indonesia sih. Karena itu istilahnya bukan imsak. Imsak itu buat apa namanya ya? Berhati-hati aja. Jadi sebelum datangnya waktu subuh, karena mayoritas orang Indonesia kan orangnya kadang ada yang suka yang apa malas-malasan, ada yang suka masih lama, ntar aja, menggampangkan gitulah. Jadi dibuatlah waktu imsak oleh ulama-ulama terdahulu untuk tujuannya untuk apa? Untuk berhati-hati agar kita makan itu tidak masuk pada waktu subuh. Lampu kuning lah kalau Kalau istilahnya di lampu merah itu lampu kuning. Lampu kuning. Begitu. Berarti di luar negeri nggak ada imsak. Kalau misalnya saya ke Arab nih. Tradisi itu hanya di Indonesia. Imsak. Gitu. Berarti kalau kita umroh di Arab, Ya nggak ada imsak. Makanya waktu imsak itu kan terbitnya matahari yang kedua itu ya.
Apa fajar? Fajar itu berarti waktu subuh datang itu juga udah habis Pak masa kita buat sahur atau makan gitu. Matahari naik. Pas begitu waktu subuh datang waktu sahur kita juga habis. Cuman kenapa hukum itu nggak disebarluaskan secara umum? Karena begitu, kalau kita sebarkan secara umum, kebanyakan orang-orang kita itu suka menggampangkan, jadi dibuatlah waktu imsak atau itu yang secara hukumnya diperbolehkan sesudah imsak kita masih boleh makan. Nah itu tidak dibolehkan. Gitu. Berarti ini nggak boleh. Di warning. Sebaiknya berhenti. Sebenarnya kita masih punya waktu 5 menit buat makan. Gitu. Berarti saya nggak apa ya? Sebelum azan nggak apa-apa. Nggak apa kan? Tapi kalau sudah azan nggak boleh. Berarti kalau udah Allah Akbar, Udah, Allah berhenti. Akbar, nggak boleh. Berhenti. Nggak boleh dimasuk sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Cuman kalau Mas Aga dulu udah terlanjur makan karena belum tahu, Belum insya tahu. Allah dimafu. Insya Allah nggak apa. Dimafu itu diampuni lah. Oke, berarti mulai sekarang saya tahu bahwasannya makan ketika sudah Allah Akbar, Allah Akbar itu nggak boleh masuk apa. Boleh. Oke. Oke. Sampai jangan lupa niat juga. Hmm. Sebelum kita datangnya waktu subuh harus sudah niat Harus niat ya? berpuasa. Kalau Itu misalnya yang lupa gimana? kalau lupa ya Nggak harus dikodok. Berarti setelah kita lebaran kita puasa niat kodok. Misalkan niatnya puasa, tapi belum Lupa niat. yang ngucapin yang niat nama itu. Iya. Sama batin, nah itu. Dan kalau saya juga jujur, saya sering ketiduran, Nah. nggak sahur. Nah. Bangun-bangun, wah, udah lewat, udah terang gitu. Gimana? Nah ini ada satu imam yang mengasih solusi untuk kita agar misalkan kita lupa niat, gimana ini puasanya sah enggak? Enggak, puasa kita sah enggak? Itu ada salah satu imam yang membolehkan kita itu pas masuk awal bulan puasa kita niat 1 bulan full. Nah itu tujuannya apa? Buat membackup. Oh, Ada ya? Ada, itu namanya Imam Malik. Niatnya dari gimana? Imam Malik. Dari Imam Malik Niatnya ya, kita niat secara gampangnya aja lah. Saya niat puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Ntar kalau kita ini lupa niat, insya Allah karena kita sudah niat 1 bulan pun Oke. puasa kita sah. Itu kita niat ikut Imam Malik. Itu kapan? Seperti sekarang kah? Atau pertama kali kita sahur atau sebelum masuk? Awal kita sahur. Kayak sekarang nih? Betul. Berarti pengetahuan banget nih ya. Nah, Buat saya itu penting banget tuh. oh iya. Saya sering banget kelewatan sahur. Apalagi Mas Armin. Biasalah Mas, nggak ada yang bangunin sahur. Iya, belum bangun sahur. Aduh, Ngiming-ngiming kapan saya makan ini? Mana? jalan. Sahur dulu terus ntar Jangan makan. kayak tadi. Ntar dibikinin ini kuku Mas. Bismillah. Pakai garpu. Ini sambil makan nggak apa ya kita ngobrol-ngobrol ya? Apa-apa. Nggak apa ya, santai ya. Tambah lagi tuh dikit. Gimana? Hmm. Ntar saya gendut ya Mas Armin. Nuruninnya susah. Biar kelihatan kayak orang nggak pusing. Jadi kalau terus pusing. Kalau kurus tuh rasanya pusing. Oh, nodol itu. Pusing mabar galak ya. Nah, Mas tadi Azok nanya juga tuh, kalau bulan puasa dokter gigi buka nggak tuh, katanya gitu kan? Nah, kalau dokter gigi itu kan kita memasukkan sesuatu ke mulut tuh, Kan? itu membatalkan puasa nggak sih? Kayak waktu saya ke dokter gigi sih, saya disemprot-semprot air, Semprot disuruh air, kumur gitu loh. Ah, Itu gimana? Terus kan ntar kalau itu ntar giginya itu apa? Pasti keluar darah. Itu gimana? Iya, bisa keluar darah kan kadang. Kalau Kayak- dicabut kayak gitu. bersihin kerang gigi gitu kan. Iya. Cabut gigi, iya, cabut gigi Pahamin berdarah. bergerangnya. Iya, maksudnya pasti itu ada darahnya itu pasti nggak mungkin Iya, nggak. cabut gigi berdarah tau. Jadi gimana tuh apa? Makruh kah apa membatalkan? Ya, makhluk itu apa sih? Makruh itu kayak Makruh itu sesuatu yang tidak disukai. iya, maksudnya kayak makruh itu kayak apa sih ya? Kalau di tempat saya itu sebenarnya nggak boleh Iya. makruh gitu. Tapi Tapi Kalau bisa jangan.
makro itu kayak kita puasa sehari itu kayak cuma gitu. Oh, itu makro. Itu makro buat Armin. Boleh juga tuh. Maksudnya tahu kan makro? Gila. Nanya ke Ustaz. Ya. Masa tahu kan makro apaan? Makruh itu sebenarnya sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah. Tuh. Itu seperti kayak bau-bau yang nggak sedap. Tapi kan kalau kayak kita puasa ke dokter gigi, Makan jengkol tas itu makruh. nah makan jengkol emang iya tuh. Tapi enak itu. Benar. Dengar-dengar ngerokok makruh. Boleh Iya. dong. Siang-siang Iya. ngerokok. Kalau makruh dong. Suatu momen yang mubah. Iya kan? Iya. Gimana tuh? Ya kalau bisa jangan ya jangan. Sama aja ini makro juga. Tadi apa dokter gigi? Iya, dokter gigi nih masukin apa? Kan ada alatnya dimasukin ke gigi. Dan pertanyaannya ke dokter gigi mau ngapain dulu, cabut gigi apa? Di depan kalau pasang behel. Mau kenalan. Bisa dipertanyakan ke bos saya. Pinter banget ya. Ujung-ujung bisa tanya ke bos saya. Iya kan? Selalu begitu. Di bonus. Template-nya gitu. Enggak. Bantalan. Kan pertanyaan kan dari bos kan. Apa? Dokter gigi. Apa tadi? Bukan enggak, maksudnya puasa itu Batal enggak? Itu oh, ya. ya bisa membatalkan puasa. Iya. Aku belibet ya. Hmm. Boleh jawab nggak nih? Jawab. Silakan Ustaz. Jam. Oh, Sebenarnya kalau masalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu kalau habis sebelum waktu duha habis itu masih diperbolehkan ya siwakan. Kita itu masih boleh siwakan. Duha. Iya, waktu dua kan maaf saya potong. Habisnya waktu. Kan masih pagi tuh, jam 9. Nah, Batasnya dua tuh. Tapi kan jam 10. dokter gigi mungkin jam 9 belum buka. Intinya itu diperbolehkan. Kalau misalkan sudah lewat jam itu makruh. Makro tuh, makro kata-katanya sama. Nah, begitu juga misalkan kita darurat tapi ya ini cerita darurat. Oh, darurat. Misalkan gigi saya lagi sakit. Boleh. Apa ditotok? Boleh. Itu diperbolehkan. Oh, boleh? Boleh asalkan misalkan jangan sampai ada yang masuk yang melewati ini. Di dalam Kerongkongan. mulut kan ada yang centil-centil itu. Oh iya iya. Lak-lakan. Lak-lakan. Temolok. Nah itu kalau dalam puasa itu yang termasuk bagian dalam itu batasnya itu. Iya iya. Oh, oke. Batasnya itu. Jadi misalkan kita berkumur, yang penting tidak melewati itu tidak batal. Tidak batal puasa kita. Kalau sedikit makro. Kalau masuk tetap batal. Kok sedikit makruh. Makruh Kalau mulu masuk tetap baunya ini batal. orang. Beda Bingung sama saya. sholat. Kalau sholat emang nggak Jadi boleh. orang-orang makruh. Terus kalau orang nggak tahu kan nggak boleh gosok gigi pakai odol kalau udah siang. Benar nggak itu? Gosok Ya, gigi. lebih baik jangan pakai odol. Nah, odol untuk. Ah, Menjaga. serius? Iya, nggak boleh. Kalau misalkan terlanjur ya kita berkumur-kumur sampai emang apa namanya rasanya itu hilang. Karena kan Yang penting jangan sampai tadi itu batasannya. Iya. Jangan sampai Tapi kan melewati. ini pasti ada aroma itu kan ada kayak apa mint Nggak gitu kan. boleh. Nggak boleh. Beneran ini? Ya. Nggak boleh sikat gigi? Gimana? Enggak kan itu si odolnya kan ada rasanya. Ah. Itu nggak boleh sama kan kita Ya tapi kan dari telan. telennya. Ya. Kan niat saya kan mau membersihkan gigi, bukan mau ditelan kan? Masa nggak boleh? Ya, yang penting jangan pakai pasta gigi apa. Sikatan. Gimana sih tanya nggak pakai Takutnya gigi? ketelan ntar. Nggak ditelan. Ya, dikit aja. Kalau dikit makruh, Kayak pakai itu siwak ilmunya sih dia, sebenarnya. ilmunya dia kalau dikit makruh. Itu pakai siwak sama aja pakai siwak. Kita pakai gosok gigi niatin pakai siwak juga dapat kesunahan. Kalau siwak kan dia cuma kayu doang gini-gini nih. Kayak Tapi siwak. kan kalau kita gosok gigi pakai odol itu kan ada kayak ada rasanya gitu. Takutnya Kayak masuk. mint gitu. Itu kan Saya sering itu. Wah, Siang-siang Berarti ya kan nggak- baru. nggak boleh ini. Iya. Berarti mulai sekarang jangan. Sekarang Karena udah tahu. beneran. Iya beneran nggak boleh. Aduh, Kalau kita nggak tahu. cukupin aja. Ya, tapi ya kita kan kerjaannya kan syuting ya, gitu ya. Buat lawan main takutnya terganggu bau mulut atau gimana. Kan itu makanya itu
Pagi ya. Istimewanya orang berpuasa itu bau mulutnya itu parah. Bau kasturi. Besok di akhirat itu baunya. Oh gitu, berarti saya sih emang ini nyata buat nyegerin apa sih? Nyegerin apa sih? Ngebersihin gigi gitu kadang. Nggak buat Dan nanti apa-apa. kalau di akhir ada bulan puasa. Saya angkat tangan. Kalau di akhirat ada bulan puasa juga nggak? Di mana? Di akhirat di surga. Enggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada puasa ya? puasa. Enggak. Udah tinggal nikmati Gimana Kalau di- gimana cara menerangkan? Ini jadi judul. Di akhirat berpuasa enggak? Terus gimana cara menerangkan kalau misalkan emang secara duniawi orang puasa itu baunya agak naga, tapi di akhirat kasturi? Nah, itu kan kalau namanya orang beribadah amal itu kan untuk bekal kita di akhirat. Masa udah di akhirat kita mau jadi bekal lagi? Oh, berarti tinggal kita nikmatin aja di sana. Iya. Maksudnya itu majas, apa sih namanya? Berarti dia Nah, itu pahalanya. maksudnya kayak Pahalanya, kita bawa di sini. Kalau di akhirat kan itu udah Ntar kayak pahalanya itu kemenangan ibaratnya. Kalau masuk surga kali ya. Oh. Kemenangan. Kali ya, kayaknya nggak mau nih masuk Bukan surga. bukan nggak mau, pengen. Cuman kan sekarang mah masih banyak yang diperbaiki. Aduh. Kan ini belajar nih. Ya timbal baliknya orang yang baca Terus ini Kalau apa mandi terlalu lama juga nggak boleh. Makro. No. Dia senengnya yang makro-makro kayak. Dia tadi Enggak. Sebenarnya kalau mandi terlalu lama itu konteks. Masalahnya itu dulu. Iya juga sih. Lu mau apa yang mau gosok-gosok gitu kan? Mandi itu kan membersihkan doang rambut, badan, selesai kan. Oh, lama-lama ngapain? Kalau Oh, betapan gitu ya. ngapain? Enggak kan kalau kayak orang ada yang berendam. Oh, kalau berendam boleh nggak? Betap. Betap, misalnya sengaja. Aduh panas nih siang-siang. Kayak betap enak. Kan itu lagi Ah, nahan haus tuh itu boleh nggak? makruh. Itu makro. Makruh. Tidak batal selagi airnya tidak masuk. Sama kayak berenang. Kalau tidak masuk nggak batal, tapi kalau masuk batal puasa kita. Makro itu mengurangi pahala nggak sih? Iya jelas. Mengurangi pahala ya? Mengurangi pahala. Ada yang makruh. Berarti yang terbaik dana malam mandi. Terus kalau mandinya jangan digini-gini gitu ya. Gini gimana? Airnya tuh jangan kalau siang kan suka orang-orang gini-gini tuh baru nyerap gitu. Kayak lo doang deh. Aneh-aneh. Boleh nggak Gini-gini. kita sekarang tutorial mandi Armin tuh gimana sih? Gue pengen tahu loh. Sebenarnya. Jadi penasaran. Armin ini mandi kayak gimana sebenarnya? Ya, kalau orang kampung kan nih mandinya kan di kali. Nyemplung kayak gini gitu kan panas suka gini-gini ngumpul kepala gitu. Gimana? Biar Ah, dingin. biar dingin. Ya, Gitu. kayak Kan kayak gerah kayak soalnya. airnya tuh kayak apa? Adem gitu loh. Iya, iya Kayak biar gitu. dingin. Kalau di Sebenarnya tergantung niat kita sih. Kalau niat kita emang lagi puasa panas biar adem, kita itu makruh. tuh sama makro. Tapi kalau emang niatnya buat mandi. membersihkan badan, enggak apa-apa. Jadi Malah bisa balik jadi lagi. wajib kalau badan kita terkena najis. Karena kita kan mau ibadah sholat, maka mandi kita juga wajib. Mau sholat zuhur kita mandi basahin semua apa cuma sepotong? Kakinya doang. Apa ya sih? Enggak kayak apa kan kalau di kampung saya itu kan mandinya di kali. Itu kan jarang apa ada kayak mau sholat zuhur nih. Enggak kepalanya enggak masuk ke air. Oh, cuma kepalanya. Kakinya doang. Ini doang. Ya enggak maksudnya mandi cuman kayak kepalanya tuh kayak enggak dibasahin. Ya nggak apa-apa dibasahin. Yang penting basahinnya itu kalau mandi pas bulan puasa harus berhati-hati. Yang pelan. Soalnya apa? Mengantisipasi biar jangan ada air masuk ke telinga atau ke hidung. Berarti benar. Berarti pelan-pelan, iya. Misalkan kita pakai keran, bucu pakai shower itu. Kan kalau bisa pakai shower itu kan enak banget ya. Netes dari kepala itu. Sebenarnya ada historinya nggak sih? Maksudnya ada sejarahnya nggak sih? Kenapa kayak air tuh nggak masuk ke kuping atau ke hidung atau ke apa gitu? Apakah itu membahayakan secara logisnya gitu? Kalau sekarang medisnya sih, saya kurang tahu sih ya. Kalau medisnya, cuman kalau dalam fikih itu emang salah satu yang membatalkan puasa itu masuknya sesuatu, entah air atau apa, Ke dalam kita. secara sengaja Ya. atau tidak Kayak sengaja. saya lagi puasa tiba-tiba saya lupa nih. Ah, Saya minum. lupa beneran.
Ya lupa beneran. Tapi sampai sekinya astagfirullah puasa gitu. Itu kalau lupa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau lupanya nggak piring. Itu reka adegan. Aduh. Negatif kan. Tapi kalau kentut dalam air Nggak apa-apa. Kayaknya Alwin doang ini yang enggak, soalnya apa yang saya tanya itu pernah saya belajar juga kan kayak kayak kata tadi maksudnya bilang nggak boleh ada kayak air masuk ke kayak lubang. ya kayak Jadi bener lu abis kentut, air lu masuk ke dalam tanah lo gitu. Abis kentut, kayak lu misalnya mau meres air akuarium gitu ya. Jadi keluarin akuarium dulu darahnya itu. enggak maksudnya kan kayak apa? Ini kan nanya kalau otomatis kan kentut di dalam air itu kan kayak Nyedot gitu. enggak kita ngebuang air. Itu pantat apa jempol? Curiga gua. Sedotannya kuat, samburannya kencang. Ya, yang penting tidak masuk ke lubang yang 5. Telinga, hidung, mulut, yang buat Mantap. pipis sama Iya, Selain itu nggak apa-apa. Misalkan kita lagi sakit ya, terus harus suntik nggak apa-apa. Infus. Itu dalam fikih nggak apa-apa karena ini bukan termasuk lubang yang itu nggak apa-apa. Tapi kalau sakit doang kan? Kalau Makanya sakit, kayak saya tanyain kentut dalam air itu kan dia kita kentut namanya dalam air kan di kampung kan apa maaf ya itunya kan di kali gitu kan kali ngalir gitu. Tapi kalau nggak sengaja Kalau kali nggak ngalir namanya empang nih. Kalau kali sih kebanyakan ngalir. selagi masih bisa jaga airnya nggak masuk itu nggak batal. Tapi tapi kan kita kalau Iya. airnya masuk, Pertanyaannya bagus sih. nggak pertanyaannya selagi kita masih jaga kita kan nggak tahu masuk apa enggaknya dia kan ngalir kan udah nggak bang bingung terasa nggak kalau ada sesuatu yang masuk di mulut aja terasa. nggak pasti kan adem lah kan di dalam air. Ya intinya gitu. Intinya Nggak kuat gua. Ngerti nggak kuat gua. Udah nyerah. intinya kalau airnya nggak masuk nggak batal. Tapi kalau airnya masuk batal bahasa. Iya maksudnya kalau kita bisa ngejaga saya tiba-tiba kentut bingung Kelepasan gitu ya. iya akhirnya masuk nggak ya tadi Ya udah, berarti tinggal keyakinan di hati aja. Kalau hati kita yakin nggak masuk, insya Allah nggak masuk. Tapi kalau hati kita, aduh ada yang masuk ini, ya udah batal. Gitu. Yakin. Yang penting yakin. Sing penting yakin. Sing penting yakin min. Tapi ya yang baiknya jangan berendam lah. Kita cuma diberi waktu sebulan harus benar-benar kita jaga. Ya, berhati-hati. Berhati-hati, berlomba-lomba dalam mencari pahala, berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Tuh, karena bulan Ramadan itu sesuatu yang spesial. Amal kita itu dilipat gandakan. Nah, Bonus. oke, kita berdua THR. ngomong-ngomong tentang kentut di dalam kali. Kita masuk berpindah ya. Kita pindah yang mungkin udah berkeluarga seperti Amin ya. Berkeluarga punya istri. Nah, gimana nih hukumnya? Saya sih suka ngebayangin, kalau punya istri nih, boleh nggak sih kalau lagi puasa, lagi udah puasa nih, nyium istri itu boleh nggak sih? Boleh. Kalau sekedar nyium boleh? Boleh. Cium bibir boleh? enggak dong Enggak. masa lagi puasa cumbi Enggak, cium begini doang nih. Bukan yang begini. Enggak. Bukan cium nafsu ya. Si kop. Agak berarti ya. Ada bulan lain nggak? Dari kentut. Enggak bisa gini. Coba bayangin dari kentut tiba-tiba kecium bibir. Itu korelasi dari mana? Bridgingnya sih oke. Bridgingnya lobang ya. Dari lobang
Tuh kali lama tutup lubang. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Nggak, ini serius saya. Serius aja nih. Kayak misal kayak nggak Ini mau izin, nyala jadi keringetan Kak. mau besok kan ini start izin kerja gitu kayak aku bekerja dulu ya kayak gitu. Oh maksudnya bibirnya rapat. Iya. Tapi emang nggak boleh hawa nafsu tuh nggak boleh kan? Kalau saya nafsunya sama istri nggak boleh. Nggak boleh. Yang tidak dibolehkan itu melakukan hubungan badan itu nggak boleh. Tapi kalau cuma cium bibir, Selain itu nggak apa-apa. berarti cium bibir nggak apa-apa dong? Ya, Masih yang, cuma bibir nggak apa-apa. ya, yang penting jangan yang ini. Kayak gimana? Ustaz kenapa ketawa? Ngebayangin kamu Ustaz. Bibir agak tutup. Apa lihat aja kami itu bayangin. Sama itu juga. Sama pintu luar. Sama yang anak ini. Ini Pak Ustadz gimana? Tapi ini buat penting loh ini buat penting buat yang udah beristri kan gitu, udah berkeluarga kan. Tapi kalau ya untuk mengungkapkan rasa sayang kan kadang kita bekerja kan cium dulu, cium sayang gitu, udah gitu loh. Nah itu nggak apa, Kalau masih bagian luar nggak apa-apa. nggak apa. Nggak apa-apa. Nah tapi pas kalau udah dicium tiba-tiba enggak, tunggu dulu. Kan ini nih serius. Kalau misal abis cium tiba-tiba keluar dikit. Apa ya mas? keluar dikit kan nggak enak tapi apa? Keluar dikit. Keluar ini kan kalau laki-laki kan bukan keluar itu ya, keluar yang ya paham kan? Bahasanya ngiler lah. Ya gila. Kalau gila gitu gimana? Nggak apa? Atau gitu membatal nggak? Kalau sekiranya misalkan kita begitu terus menjadikan kita seperti itu, mending jangan. Yang itu jangan. Nah, ya yang wajar-wajar aja lah. Jadi nggak usah cium, salim aja lah gitu. Saya Ya. aja cukup lah. Kalau misalkan kira-kira- nafsu kita terlalu besar gitu, jangan. Ya kan nafsu orang kan beda-beda ya soalnya. Ada yang nggak nafsuan, ada yang nafsuan juga gitu. Ada yang nggak Kalau lo yang mana? Kalau saya sih insya Allah puasa bisa menahan nafsu. Enggak. Karena nggak ada lawannya. Itu jangan jujur-jujur amat. Kalau ada lawannya, Insya Allah. insya Allah tahan. Nah, kalau yang itu tadi udah nikah, kalau yang belum nikah nih, yang jomblo-jomblo tidur siang terus mimpi basah. Ya nggak apa-apa. Kering. Karena memang mimpi kita yang bikin. Kalau nggak perlu mandi lagi. Ya harus mandi, mandi wajib, cuman harus berhati-hati. Tapi Itu tidak membatalkan deh. Tidak membatalkan puasa. Oh berarti nggak usah niat lagi. Niat apa maksudnya? Puasa lagi. Orang belum maghrib masa niat lagi? Oh iya, saya lupa nanya. Ini kan puasa lupa makan. Itu kita niat lagi apa cuman Enggak apa-apa, istighfar aja. Istighfar aja. Coba udah Jangan lupa. Saya pernah tuh, saya pernah sering kayak gitu. Tuh, ini sengaja. Enggak sengaja. Kejadiannya. Nggak sering deh, berarti sekali-kali Oh, pernah gitu. sekali. Sekali-kali pernah. Benar ngajain, tapi nggak sengaja. Ini sih waktu tahun lalu lagi syuting. Hmm. Syutingnya sampai sahur. Ah. Habis sahur kita syuting lagi. Hmm. Nah habis itu kebetulan ada perempuan yang lagi nggak sholat lah gitu, lagi nggak puasa, lagi halangan rokok. Saya minta dong. Oh ya, dikasih sama dia, dikasih. Saya pemain satunya yang cowok, udah setengah nih. Gak enak gak? Enak. Kenapa? Kenapa puasa? Astagfirullahaladzim. Yang cewek langsung ceweknya, kagak. Ya ampun. Aku juga gak ingetin kagak, maaf. Si Devi. Gak apa-apa kalau lupa emang nggak apa-apa. Oh. Itu nggak apa ya? Kayak gitu. Nggak apa-apa dimaafin. Dan kan ngerokok, makruh. Iya tapi tetap nambahkan karena lupa. yang raja makruh tuh, pesan ya. Yang raja makruh kabur tuh. Pertanyaannya makruh terus tadi. Pertanyaan aneh ini. Aneh pertanyaan. Besok-besok kayak gitu tutorial Armin mandi ya cuma. Intinya kalau kita pas tidur siang terus terlanjur mimpi basah ya kita mandi. Cuman harus berhati-hati pas. Hati-hati gimana sih? Berhati-hati pas kita membasuh lubang ini, jangan sampai airnya masuk. Tapi misalkan kita sudah berhati-hati, tetap ada yang masuk itu dimaafkan. Karena sama-sama wajib, mandinya wajib, puasanya juga wajib. Kita sama-sama jaga. Berarti pelan. Gak boleh masuk, kita kan wudhu kan masukin kumur-kumur.
Iya maksudnya kalau pas basuh ini telinga. Kan kalau mandi wajib itu kan harus dibasahin semua yang terlihat oleh mata. Gitu. Pas di lubang ini juga harus berhati-hati banget. Jangan sampai airnya itu masuk ke dalam. Tapi misalkan kita udah berhati-hati, ada yang masuk itu dimakfu. Di mana? Diampunin. Dimakfu. Iya, makfu itu diampunin. Makfu. Ya, jadi nggak apa-apa. Gitu. Tapi harus berhati-hati. Kita basuh bagian bawahnya juga. Jangan pakai ini, tapi pakai ini. Yang tengah ini. Apa itu buat apa tuh? Itu kayak Basuh dubur. cebok. Pakai ini. Pakai ini. Terus kita Jangan ini. sambil apa sih? Ngeden tau nggak? Boleh. Ngeden. Iya. Nah itu kita sebelum mandi nyiapkan lap dulu. Jadi pas kita membasuh yang ini bagian bawah, ntar langsung dikeringin. Nah. Kok cicing banget? Saya kebayang tadi loh. Di dalam air kentut. Bayang-bayang. Iya tapi itu bener tau. Kan kalau orang kampung kan apa dulu kan kayak sumur-sumur tuh jarang. Nah, mandi di Kali kali. kalau mandi itu di kali. Gitu kan kalau lagi kayak gitu kan kita lagi di BAP kalau lagi kentut di mana? Di mana airnya di air. Jadi saat ngomong masalah kentut di air nih. Bridging. Balik lagi. Mungkin kita masuk pertanyaan terakhir kali, udah mau imsak ya. Saya mau nanya nih. Ini kan mumpung awal puasa nih. Ciri-ciri puasa kita diterima oleh Allah itu. Saya nggak bisa jawab. Ikhlas. Kita menjalankannya dulu. Jadi selama 1 bulan Nggak ada itu keberatan. kita ikhlas. Merasa berat. ikhlas enggak. Mm-mm. Jadi kalau kita ikhlas itu ketahuan keterima semua. Oke, misalnya saya lagi udah jam 4 nih, syuting capek kan, panasan nih. Tiba-tiba ada ucap sama saya nih, bagus banget ya. Itu nggak ikhlas ya? Iya nggak apa-apa sih itu manusia. Nggak apa ya? Makruh nggak? Oh, itu bukan kita. Mau semua. Gambar ya. Oke, kita panggil saja Armin Siraja Makro. Jadi nggak apa ya? Kadang suka ya manusia ngeluh ya. Gitu. Duh lapar banget sih. Nggak apa-apa ya, Dri. Baru jam 4 Masa. lagi gitu. Haus. Nggak apa? Yang penting jangan Oh, itu tidak menunjukkan kita tidak ikhlas. atau rasa hati kita berat menjalankannya. Cuman kalau makom-makom kita ya emang kayak gitu udah wajar. Yang penting kita jangan tinggal aja. Udah di zaman sekarang udah top. Berarti kalau orang ngeluh itu nggak apa-apa. Ngeluh kayak gitu. Jangan sih, jangan. Berarti jangan. Makro itu loh. Boleh. Tapi kalau misalkan panas banget itu kan enggak. Yang penting jangan ngeluh. Puasa. Kalau lagi puasa nih, lagi puasa kan panas-panas, lihat gelasnya keringetan gini nih temen nih. Kita ngeliat itu kalau dan ludah, seger itu gimana kalau Enggak apa-apa. Nggak apa ya? Nggak apa-apa itu enggak apa-apa. Yang penting ya. Ya soalnya sering tuh ngomong gitu kan, haus banget. Berarti tadi Haus sih gitu. terlalu sering bukan sekali. Enggak, sekali-kali lah gitu. Saya revisi ya. Gitu belum salah kali berapa? Dalam 1 bulan sekali-kalinya ada berapa itu? Sekali-kali aja. Ini Raja Makul nih rese juga ya. Raja Makul. Diulang-ulang mulu sekali-kali gua. Raja Makul. Ya berarti itu tidak menunjukkan ya kalau gua ngomong kayak ya haus banget. Itu Apa lagi? Aduh, lapar banget nih udah lapar ya gitu. Enggak Itu nggak apa ya? Itu bukan menunjukkan kita nggak ikhlas kan? Enggak. Kalau puasa tiba-tiba ngomongnya jorok lah gitu. Asal Itu enggak membatalkan puasa, cuma membatalkan pahala puasa. dipotong dong. Iya, jadi kita cuma dapat lapar doang. Cuma dapat lapar Serius? doang. Walaupun kelepasan nih. Iya. Yang kelapasan nggak sengaja maksudnya. Nggak sengaja. Kalau nggak sengaja dimaafkan. Tapi Tapi kan kalau sengaja, misalkan kita lagi puasa nonton. Tapi kan kalau kita jarang orang nggak sengaja pasti ada aja. Aduh, sebenarnya masih banyak banget sih, masih banyak banget yang mau nanyain. Cuma ya udahlah, kita udah mau imsak juga. kita bersiap-siap puasa tinggi. Iya. Ya, so Nih, dipimpin gosok. intinya. Semoga kalian juga semuanya puasanya lancar, Amin, amin. semua dikasih kesehatan, bisa puasa 1 bulan penuh, dan Tapi- bisa. Yang dokter gigi. Kedua gue baru kayak tampilannya kayak yang bisa.
Oh, mau pantesan. nambel. Dia mau nambel. Enggak apa Yang dia. penting jangan masuk ke ini. Itu kan masih daerah luar kalau puasa, bab puasa tapi ya. Tapi kalau bab sholat itu batasnya ini. Apa? Hmm. Ini kan. Kalau orang mingkem itu yang nggak kelihatan itu dalam, yang kelihatan itu luar. Itu kalau bab sholat. Tapi kalau puasa itu batasnya yang ini. Sentak-sentak ini. Yang ada kedilan ini. Oke, Sat, kita udah harus berhati-hati nih. Kita nggak boleh sampai beduk lagi nih. Saya nggak boleh sampai beduk lagi. Saya harus bener puasa tahun ini ya. Harus. Sekarang juga kita beresin. Udah, ayo. Kita beresin. Kita beresin. Yo, yo. Beresin. Satu. Subuh dulu. Belum bisa.